salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. La yadhurru ma'ismihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwa sami'ul alim. Kita lanjut. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Seperti yang sambil melakukan gerakan-gerakan ringan seperti yang diperagakan oleh Ustaz Sigit. Setelah itu kita membaca Fatihah, kirim Fatihah atau pertama munajat kepada Allah ila Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya. Amin. Terus yang keenam membaca Fatihah tawasul pula kepada yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu wa radhiyallahu anhum. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Setelah itu kita doakan orang yang akan kita terapi dengan bahasa jenengan. Kita tujukan kepada orangnya ila ruhi wal jasadi, mengobati secara fisik dan secara batiniahnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terus kita baca Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa ishfihi wa anta shafi la shifaan la yughdir bihadiru saqaman. Kita sambung dengan ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Setelah itu kesempatan jenengan mengajak berdakwah kepada orang yang akan diterapi, suruh baca sholawat atau jenengan membaca sholawat di sela-sela menunggu proses pembekaman atau masa untuk bekam keringnya. Jadi kita ajak bersolawat atau jenengan mengajak berbicara yang bagus-bagus. Biasanya orang kalau sakit terlalu lama itu juga banyak mengalami keputusasaan. Kita bangkitkan semangatnya, kita dukung supaya dia selalu optimis bahwa kesembuhan itu datangnya hanya dari Allah dan kita hanya sebagai perantara. Dengan perantara sunnah Nabi ini kita yakinkan akan diangkat semua sakitnya dengan cara masing-masing. Biasanya kalau kita khususkan ke orangnya yang kita terapi, Pak siapa namanya? Pak Muhtatim. Kalau jenengan, kalau saya biasanya ya Allah, saya akan hari ini akan melakukan sunnah Nabi engkau, yaitu hijamah kepada saudara saya yang bernama Bapak Muhammad Hatib. Engkau angkat sakitnya ya Allah, sakit zahir, sakit batin, sakit medis ataupun sakit non medis, sakit yang besar ataupun yang kecil, yang terang-terangan atau tersembunyi, yang datang karena perintah orang lain atau yang datang dengan dirinya sendiri, dari leluhur-leluhurnya atau yang tumbuh dari dirinya sendiri. Engkau angkat ya Allah. Al-Fatihah. Terus setelah itu kita kop di titik kahil, di mana titik kahil ini adalah bentuknya atau tulang punggung dan tulang pundak yang namanya al-katifain di tengah-tengahnya. Ini perempatan bahasanya ya. Dan ini ketika memekam Bapak Ibu, jangan tanya dengan pompaan berapa ini tadi Ustaz? 3 pompaan.
Ini ditanya sakit apa mboten Pak Hatim? Kalau mboten sakit berarti kekuatan Pak Hatim 3 umpaan. Kalau sakit jenengan bisa dikurangi. Seumpama saya praktekkan Ustaz nggih. Seumpama ini terlalu kencang bisa ditarik lagi lepas. Nah, terus kekuatannya akan diulangi sama kita. Ini dipraktekkan sama Ustaz Sigit. Nah, ini kekuatannya tadi 3. 1, 2, 3. Kekuatannya Pak Hatim 3 perumpamaan. Setiap orang Bapak Ibu itu mempunyai kemampuan masing-masing. Dan jenengan harus paham ketika membekam, apabila orang itu diabetesnya tinggi, jangan kuat-kuat ketika memompa. Normalnya kalau laki-laki seumpama ini 3, kita buat separuhnya. Terus setelah titik kahil, kita ambil ke sisi kanan. Titik katifain di sini, titik kolesterol. Nah, di sini titiknya dibelikat ujung samping. Oke, al-katifain atau ke pundak kanan kiri. Terus kedua ke arah kiri. Ingat sunnah kita lakukan dari tengah terus kanan kembali ke kiri. Nah, terus setelah kita pasang ini kita ambil lagi sisi kanan di mana ini namanya titik paru-paru dengan kekuatan pompaan yang sama 3 karena tadi sudah diukur 3 katanya sudah cukup Bang. Setelah kanan kita ambil di kiri titik jantung. Nah, terus berapa titik Ustaz? Berapa titik ini? Titik maksimalnya. Berarti kalau maksimal tambah 1 al-warid yaitu 3, 2, 1. Nah ini untuk pankreas. Semua penyakit itu tubuh kita ketika mudah sakit itu biasanya sini pankreas produksi insulin ini mengarah ke jantung ginjal ginjal pankreas hati empedu terus liver ini titiknya di sini. Terus yang kedua ini kebanggaan bisa dikendori Pak ikat pinggangnya ikat aja tidak apa-apa ya. Ini maaf ya ini ilmu bukan ada istilah pencabul ya. Di sini ada titik logistik di mana ini tempat untuk mereproduksi hormon. Jadi ketika orang itu hormonnya maksimal maka badannya akan kuat. Ketika hormon itu lemah maka orang itu akan memudah sakit atau capek. Lah kita diamkan berapa menit? Di sini 2 sampai 3 menit. Setelah itu kita lepas, kita awali dari yang tengah tadi, kembali ke awal. Nah, usianya berapa? Ya, berkisar antara 30 sampai 40. Nah, nanti akan jenengan dengan jangka waktu yang punya jam terbang, maka akan bisa memahaminya. Sakit, Pak? Alhamdulillah tidak. Ini namanya titik tahil. Ini ada mengangkat 72 penyakit. Perlu Bapak dan Ibu ketahui, bekam tidak menyembuhkan penyakit, tetapi bekam mengangkat penyakit. Tidak menyembuhkan tapi mengangkat. Kalau menyembuhkan akan ada kemungkinan cepat datang kembali, tapi kalau mengangkat itu akan membersihkan organ tubuh. Ini Bapak Ibu, kita ibaratkan bangunan rumah. Bisa dilanjut Ustaz? Bangunan rumah di mana titik-titik ini adalah saklar lampunya. Ini saklarnya. Maka ketika saklar itu kita bersihkan, insya Allah penyalaan lampu itu lebih mudah dan lebih terang. Ini adalah saklarnya atau titik terminalnya. Terminal kolesterol ada di sini. Nah, ini sebentar lagi dengan panen mangkenipun ahli. Karena sebentar lagi kita akan menghadapi hari raya Idul Kurban atau Idul Adha. Akan kolesterol ya guys. Pun khawatir saja guys, gampang amai nggih. Nah, setelah kita dari sisi kanan kita bisa menganalisis yang sisi kiri itu banyak masalah. Titik asam uratnya, ngaten nggih. Nah, kita bisa lihat nanti di titik sini. Insya Allah jangan akan dari ahlinya dan koyo sudah didukun. Wah sampai ngomongin siti ini, wah ini sampai biasa nih kamu biasa nenek ibu-ibu bisa sama suami istri ya rata-rata ya. Enggak, bu, garwanin jenengan bu, bukan tidak ingatan tambah semangat gitu.
Nah, tambah keren mon. Lho niki buka rahasia kan. Niki sok ibu saya itu. Jos kok gak ya. Titik logistiknya di sini. Nah, tapi Bapak Ibu ketika jenengan besok akan otomatis yang kalau ini ada yang sudah pernah ikut pelatihan bekam sebelumnya? Jenengan kalau pertama besok jangan langsung banyak seperti Ustaz Sikir. Nanti akan kewalahan atau guru. Pertama jenengan harus menguasai mental atau kenangan. Ketenangan dalam hati. Saya dulu tuh orangnya tuh nggak serantanan Ibu. Ketika belajar bekam saya tuh lebih sabar. Karena satu menghadapi darah, dua kadang orang itu nggak bawel ya cerewet. Sekarang kita hadapi dengan senyum. Nah, karena sudah biasa dengan bekam dengan darah. Nah, cara mengambilnya, lihat tisu ditaruh di bawahnya, ya bisa diperhatikan, arahkan ke bawah supaya darah tidak jatuh. Nah, terus diikatkan, ingat. Ketika mengambil darah dari bekam, jangan sekali-kali jenengan tegakkan gini, karena nanti darah ketika masuk di sini di pompa ini sulit untuk dibersihkan Ibu, apalagi kering Pak ya. Jadi mengikuti sifat air itu dia akan turun ke bawah, jadi diangkat setelah ada tisu ditarik ke atas. Nah gini tapi jangan diberdirikan. Ketika masuknya kan sulit untuk dibersihkan. Nah, ini kira-kira menurut pandangan jenengan sama atau enggak? Berarti asam urat dan kolesterolnya bagus. Imbang, tubuhnya imbang. Bapak jarang tinggikan nggak kesemutan jarang. Nah, karena bagus imbang. Kalau sini sedikit, sana harus sedikit. Kalau sini banyak, sana harus banyak. Tuh, ini pengalaman ya. Nah, terus sediakan juga kresek kebo untuk menampung darahnya yang habis diambil. Yang habis baru saja diambil. Nah, lihat pengambilannya ya sedikit. Nah, darah Ibu kalau orang itu nggak ada problem dalam pola pikirnya, darah akan berwarna walaupun kental itu akan berwarna merah. Tapi tiang ini jenengan bakal sekarang darah sudah hitam, kental, berarti orang stres, banyak pikiran. Ingat pengertian stres bukan orang menur saja, tapi ketika pola pikirannya banyak, itu darah diwakili darah dengan warna hitam. Oke, jadi tidak semua stres itu harus dimenur. Ada waktu pemilihan RT kalah stres dengan kadang. Setelah itu Bapak Ibu ambil lagi, dipompa lagi. Yang kedua kalinya dipastikan interstisialnya, darah interstisialnya itu habis. Harus dibersihkan sebersih mungkin. Nah, Bapak Ibu harus punya timer sendiri ketika membekam. Ini tadi sudah lebih dari 5 menit. Nah, ini kalau kelamaan ini akan mengalami pembekaan. Ini dilepas saja ya, intinya jangan yang penting paham ya. Nah, ini banyak uapnya, berarti banyak angin di dalam tubuhnya. Ditandai dengan warna ungu-unguan. Nah, belakang dari kena ini enggak? Enggak ya, kelihatan ya. Nah, diambil lagi, tetap kita awali dari yang tengah, sisi kanan, kembali ke kiri. Ingat, sunnah mendahulukan yang kanan, mengakhirkan yang kiri. Nah, sekarang kalau kita tuh menggunakan sunnah, dahsyatnya bisa dibayangkan apa yang diajarkan oleh Nabi kita. Nah, darahnya bisa dilihat, kental kan? Nah, itu adalah dimana ibarat ini beban bagi vena yang ada di tubuh kita. Ibaratkan pipa selang yang lentur, ketika terhimpit oleh beban maka akan penyet. Ketika penyet, otomatis saluran peredarannya tidak lancar. Ngerti nggih? Kayak sudah melepuh itu akan traumanya itu luar biasa. Maka jenengan harus benar-benar memahami.
keadaan si pasien. Ini dilatih. Nah, wis belajar ngoten berarti kan ketenangan pasti kita dapat ya. Pasti kita dapat dan kita akan menjadi pribadi yang penuh dengan ketenangan. Jadi kopnya nggak boleh lebih dari 10 menit ya Pak? Jangan. Jadi untuk pembekaman kering awal tadi 2-3 menit. Kalau sudah ditusuk 3-5 menit. Sampai sini sudah kita ambil semi, terus kita ke sini sudah kita ambil lagi. Kalau selama belum keluar plasma putihnya kita biarkan. Nanti kita akan menggunakan kalau untuk melatih pakai jam tangan atau sudah punya jam terbang. Insya Allah kita sudah otomatis wayai gitu.